Karang Taruna Indonesia Bangkit Desa Golong dikukuhkan Kepala Desa Golong Haji Muhammad Zainuddin SE pada tanggal 6 Juni 2012. Karang Taruna Indonesia Bangkit beralamat di Jalan Raya Cibupiling kilometer 15, Kecamatan Nurmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun terbilang muda, hampir sama dengan usia Desa Golong yang mekar dari Desa Presa, warga Karang Taruna Indonesia Bangkit aktif baik di tingkat dusun maupun desa. Kegiatan-kegiatan di tingkat desa diantaranya pawai takbiran setiap malam 1 Syawal, lomba pawai takbiran Karang Taruna Indonesia Bangkit Desa Golong 1 Syawal 1436 Hijriah Juli 2015. gerak jalan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 atau 18 Agustus, fun bike atau jalan sehat Maulid, bulan bakti gotong royong masyarakat, serta mengikuti forest trekking hari ulang tahun Lombok Barat menjelang 17 April. Sementara di tingkat dusun terbilang banyak, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan seperti zikiran pemuda, tahlilan remaja, hiziban remaja, cerdas cermat remaja dan anak, kelompok adat, tim kecimol, kegiatan remaja Hindu, Eka Citra Dharma dan Kramapura, pelajaran tilawatil Quran, kursus Inggris gratis, dan sebagainya. Kegiatan tilawatil Quran di Masjid Nurul Hijri Bangkat Punit mengundang semua anggota Karang Taruna Indonesia Bangkit di dusun-dusun lain serta mendatangkan kori-kori ternama sebagai pengajarnya. Kegiatan cerdas cermat remaja atau anak hingga saat ini telah dilaksanakan di beberapa dusun seperti Golong dan Kebun Nyiu. Untuk kegiatan ini, Karang Taruna Indonesia Bangkit telah menyusun kumpulan soal setebal 152 halaman berisi sekitar 1000 soal berupa materi lokal Sasak Lombok, pengetahuan agama Islam, matematika, pengetahuan umum dan bahasa Inggris. Selain itu, dalam peringatan hari-hari besar keagamaan juga diselenggarakan lomba pidato 3 bahasa, yaitu bahasa Sasak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di bidang usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama binaan, Karang Taruna Indonesia Bangkit juga variatif. Usaha ekonomi produktif diantaranya budidaya bibit buah dan pohon dan kebun sayuran yang di sebelah timur dan belakang kantor Desa Golong. Ada juga tape atau poteng singkong, keripik singkong, penyewaan tarot, kerajinan flanela, janur pengantin, serta gatsu purba handicraft. Kegiatan usaha bersama binaan diantaranya pemanfaatan limbah organik seperti bunga mahoni, batok kelapa, dan lain-lain, cobek batu, celonceng es, dan ingkel. Semuanya indah dan semua itu bukan pinjaman dari luar Desa Golong, tapi asli hasil karya kreatif kelompok-kelompok Karang Taruna Indonesia Bangkit. Untuk sasaran promosi, hasil usaha ekonomi kreatif atau KUBO tersebut, selain dari mulut ke mulut, Karang Taruna Indonesia Bangkit Desa Golong juga telah memanfaatkan website promosi Lombok Barat, yaitu internet pengusaha atau www.itesa.go.id. Berikut beberapa usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama binaan Karang Taruna Indonesia Bangkit. Bibit buah dan pohon. Di tengah susahnya mencari lapangan kerja dan sulitnya menjadi PNS, beberapa anggota Karang Taruna Indonesia Bangkit mencetuskan ide usaha ekonomi produktif budidaya bibit buah dan pohon hutan. Ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh Karang Taruna Indonesia Bangkit Desa Golong. Sistemnya adalah dengan sistem sewa lahan per tahun dimulai tahun 2013. Usaha ekonomi produktif ini dikelola oleh anggota kelompok Karang Taruna Indonesia Bangkit. Bibit buah ini menyediakan tidak kurang dari 3.000 bibit buah dan pohon dengan harga bervariasi. Di antaranya kedondong, lengkeng, mangga, manggis, jambu, jeruk, dan kepumbung. Kebun sayur. Di kebun yang persis berada di belakang kantor Desa Golong ini, Karang Taruna Indonesia Bangkit telah menanam beberapa macam sayuran sejak tahun 2014
Di antaranya cabai, terong panjang, terong bulat, daun tori, ubi kayu, pisang, pepaya, kunyit, daun serai, dan lain-lain. Meskipun belum bisa menghasilkan uang, kebun sayur ini telah memberikan manfaat konsumsi bagi pengelola dari Karang Taruna Indonesia Bangkit dan para ibu PKK. Di sebelah utara kebun sayur ini terdapat sungai yang kedepannya akan memanfaatkan Karang Taruna Indonesia Bangkit untuk memasang keramba ikan. Ceroncong es. Usaha rumahan sejak tahun 1978 ini dilakoni oleh keluarga Idris di rumah sederhananya di dusun Ibu Piling. Ceroncong es merupakan wadah penjualan es krim tradisional di Lombok. Berbahan tepung terigu dan kanji, mentega, minyak goreng, serta peralatan seperti kompor gas, serta cetakan atau alat pembuatan ceroncong es. Idris sebagai ketua kelompok usaha bersama dibantu oleh 3 orang karyawannya mampu menghasilkan 15 bungkus per hari atau sekitar 125 kg per bulan. Satu bungkus berisi 100 buah ceroncong es dan harga per bungkusnya Rp7.500. Kerajinan flanela. Usaha ekonomi produktif Karang Taruna Indonesia Bangkit ini berada di Dusun Bangket Punik. Ide ini muncul tahun 2014 dari kreativitas Wakil Ketua Karang Taruna Indonesia Bangkit, Safri M. Munir, lalu bersama-sama dengan anggota aktif Karang Taruna lainnya membuat kerajinan tangan flanela. Dengan modal iuran terkumpul Rp300.000, mereka membeli bahan-bahan seperti kain flanel, kain pita, lem, benang, jarum, gunting, cutter, lalu membuat kerajinan flanela berupa kupu-kupu, bunga, mainan kunci, kue ultah, dan lain-lain. Bila dijual bijian harganya Rp2.000 dan bila borongan atau rantingan berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000. Mengenai pemasaran masih terbatas di warung-warung yang ada di Desa Bangket Punik. Ide ini muncul dari saat melihat kerajinan flanela dulu baik dicetak maupun elektronik, sehingga muncul ide untuk mencoba membuat dan akhirnya bisa dikreasikan sendiri. Janur pengantin leading organizer kece. Masih di Dusun Bangket Punik, bermodalkan uang Rp3 juta, para anggota aktif Karang Taruna Indonesia Bangkit yaitu Husnul, Indah, Eka, Soleha, dan Arya membuat usaha wedding organizer kece atau janur untuk pengantin. Uang tersebut digunakan untuk membeli pipa paralon sebagai tiang, plastik, ember, bunga plastik, dan lain-lain. Sekali pakai pada acara pernikahan disewa dengan harga bervariasi antara Rp200.000 hingga Rp450.000. Gatsu Purba Handicraft. Iwayan Gatsu Yoga adalah merupakan anggota Karang Taruna aktif dan ketua remaja Hindu Eka Cita Dharma di Dusun Peninjauan, satu-satunya dusun di Desa Golong yang mayoritas warga Karang Tarunanya beragama Hindu. Hidup bersahaja dan sederhana, Gatsu memiliki hobi membuat kerajinan tangan yang bernuansa purba yang diberinya nama Gatsu Purba Handicraft. Beberapa hasil karyanya yaitu rumah penduduk purba, lumbung tradisional dengan tangga, lesung dan gerobak rumput, rumah peristirahatan nelayan dengan perahu dan api unggunnya. Gatsu juga sedang membuat miniatur kecil keberagaman di Lombok dan NTB berupa 5 tempat ibadah. Bahan-bahan hasil karya Gatsu sangat sederhana, yaitu berupa ranting, kayu kering, pelepah pisang, rumput kering, sapu lidi, kayu lapis pasir, dan gabus. Kursus Inggris gratis. Sub kegiatan Karang Taruna Indonesia Bangkit Desa Golong ini dilaksanakan di Dusun Golong dan telah menelurkan alumni yang memiliki kemampuan cukup dalam bahasa Inggris.
Kursus ini gratis dan bisa diikuti siswa-siswi SD, SM, SMA, dan umum atau dari luar dengan pembagian sesuai dengan tingkatan sekolah. Para alumninya banyak yang sudah kuliah, bekerja dengan kemampuan dasar bahasa Inggris, terutama tata bahasa atau grammar yang cukup. Pada awalnya, kursus gratis ini diajarkan oleh Muhammad Bushairi dan Muhammad Hairul Azmi dan menghasilkan lulusan yang telah kuliah dan bekerja, yaitu di Universitas Mataram, Bank BPD NTB, Bapeda, Guru, hotel-hotel di Senggigi, dan lain-lain. Di sela-sela pemberian materi juga diberikan pelajaran tentang motivasi hidup dan persiapan mental bagi yang berminat keluar daerah maupun keluar negeri. Demikian gambaran singkat Karang Taruna Indonesia Bangkit, Desa Golong, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.